Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kalam. Kalamullah adalah firman. Sudah disunatkan kita sesama umat Islam bertatap suha, salam utamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji kehadirat Allah semata. Kiranya karena ridhonya lah maka kita dapat bersua. Seiring jangan lupakan selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbanyaklah berselawat siang dan malam agar kita mendapat syafaat di yaumil alam. Pemirsa di rumah, kita bertemu dalam kisah-kisah teladan yang mulai hari ini ditayangkan di TVRI dan akan berlanjut pada setiap hari Kamis jam 4 sore. Tunggu ya. Adik-adik, kita bertemu dengan Abah Halang. Ya, kalau kata orang, kalau awak nak pergi ke ladang, jangan lupakan petikkan melati. Hari ini kita bertemu dengan Abah Halang dalam acara yang diridhoi ilahi. Alhamdulillah. Adik-adik, mau dengar cerita Abah Halang? Mau. Hari ini Abah Halang mau mengisahkan tentang mencari kebenaran. Tentang apa judulnya? Tentang mencari kebenaran. Alhamdulillah. Mencari kebenaran ini yang Abah Halang pilihkan pada hari ini. Abah mau mengisahkan sama kalian dan juga sama seluruh pemirsa yang ada di rumah. Judulnya itu Salman Al-Farisi. Siapa judulnya yuk? Salman Al-Farisi. Bagus adik-adik ya. Salman Al-Farisi ini adik-adik, beliau dilahirkan di Farsi. Ayah beliau itu seorang bupati. Siapa ayahnya? Bupati. Kalau sudah bupati itu kaya tidak? Ayo. Kaya. Itu makanya kalau ayahnya kaya, banyak harta. Kaya. Tanahnya banyak, kebunnya luas, berlimpah ruas, sehingga Salman Al-Farisi itu hidupnya mewah, enak, makan sedap, ya kan? Bajunya cantik-cantik, semuanya ada. Tapi walaupun begitu adik-adik, Salman Al-Farisi ini anak seorang kaya, anak seorang pejabat, tapi dia tidak sombong. Dia rajin belajar, dia patuh sama orang tuanya. Jadi dari kecil dia sampai umurnya 25 tahun, hari-harinya itu dihabiskannya dengan belajar. Dan waktu itu karena waktu itu ayahnya dan orang-orang di daerahnya itu di mana tadi dia? Di mana? Di Parsi tadi itu agamanya masih agama Majusi. Agama apa namanya dia? Majusi. Majusi. Tahu adik-adik agama Majusi itu apa? Tidak. Tidak ya. Agama Majusi itu agama menyembah api. Ayo, mau kau nyembah api enggak? Masa api disembah ya kan? Api itu api neraka. Kalau kita sembah api, kita anggap api itu Tuhan, masuklah ke dalam tempatnya itu di mana? Neraka. Yang banyak api di mana? Neraka. Enggak, kau masuk ke neraka? Jadi itulah, tapi karena dia memang sudah dididik dari kecil untuk menyembah api oleh ayahnya, maka dia patuh. Setelah dia umur 25 tahun adik-adik, dia ditugaskan ayahnya menjaga api tadi itu supaya jangan sampai mati. Jadi dia kerjanya itu menjaga api itu, menjaga persembahan orang. Kenapa dijaga? Supaya jangan mati. Ya. Jadi itulah kerjanya. Pada suatu malam adik-adik, kebiasaan keluarga Pak Bupati tadi, ayahnya Al-Farisi tadi, mereka itu makan bersama, ya, maknya, ayahnya, ya, dia dan keluarga lah. Kalian ada juga makan bersama kalau malam? Selesai sholat maghrib ya, atau kadangkala ada orangnya disambung selesai sholat isya baru makan. Nah, makan bersama. Di saat itulah ayah si Salman Al-Farisi tadi itu memberi ajaran atau memberi nasihat kepada anaknya. Begitu juga si anak yang ingin bertanya sama ayahnya. Disitulah terjadi silaturahmi antar keluarga. Waktu malam itu
Si bupati tau lah bupati kan. Kalau bupati itu kan cakapnya besar ya kan, hebat. Cakap dia. Hai aku Salman Al-Farisi. Apa Ayahanda? Kata Salman Al-Farisi. Kau kan sudah dewasa. Umurmu sudah berapa? 25 tahun. Jadi kalau orang kampungnya umur 25 tahun udah tegak kau tuh, udah bisa lah kawin gitu kan. Tapi ini tidak. Waktu itu dia bilang, Umur kau sudah 25 tahun, kau akan kuberi tugas baru. Ayahanda, aku akan ikut apa yang ayah bilang. Kalau begitu, mulai besok kau kutugaskan untuk menjaga kebun kita yang di sudut kampung sana. Jadi yang pertama tadi Salman Al-Farisi tadi tugasnya menjaga apa? Kebun. Api supaya jangan padam. Yang kedua ditambah menjaga kebun. Kita juga gitu anak-anak ya. Kalau kita makin besar maka bertambahlah tanggung jawab kita. Kalau masih kecil dulu tanggung jawabnya apa? Mek nangis, kencing ngompol, mamam, awet kan gitu kan? Setelah besar, waktu SD dulu tanggung jawabmu apa? Dimandikan. Sekarang sudah apa? Udah SMP? Mandikan apa mandi sendiri? Masih dimandikan? Nggak mungkin ya kan? Mandi sendiri. Nah, maka makin besar, 25 tahun. Maka tugasnya ditambah dengan apa? Menjaga Kebun. Menjaga api dan kebun. menjaga kebun. Yang pertama tadi sampai umur 25 tahun jaga api, lalu menjaga kebun. Pagi-pagi sekali ini karena orang berbakti tadi. Kau kalau disuruh mamamu cepat enggak? Lambat. Apa? Siapa namanya? Anggina. Hah? Anggina. Aninya, nanti tahu. Kerja kau saya kejap. Alamak, nanti lama dulu aku masih lapar. Ini dia tidak. Salman ini tidak. Dia cepat. Begitu disuruh ayahnya pagi-pagi sekali dia bangun, mandi. Selesai mandi dia pakaian berangkat. Kemana berangkatnya? Ke kebun. Nah, dia berangkat ke kebun, ya. Adik-adik, rupanya waktu di jalan dia mendengar suara orang sedang memuja Tuhan atau sembahyang lah kita bilang ya, sedang sembahyang. Kok ada orang suara sembahyang katanya? Didatangi di satu bangunan ya, ada satu bangunan besar, gereja namanya ya. Suara orang sembahyang kok cantik kali, kok lain sama kami hanya nyembah api gini-gini, ini kok lain, ada puji-pujian, terpuji gitu. Mendengar itu adik-adik perlahan-lahan dia datang itu, diintip lain, berani dia masuk dia ke dalam pelapar, masuk duduk dia, didengarkannya lah khotbahnya itu, didengarkannya lain dari cara dia menyembah Tuhannya, lain dengan cara dia untuk mengabdikan diri kepada Tuhannya. Tertarik dia, bagus sekali. Lalu ditanyanya sama seorang jemaah yang ada di dalam bangunan yang dimasukinya tadi itu. Apa? Misalnya namanya si Abu lah. Ya Abu. Ini apa namanya? Si Abu. Kamu dari mana rupanya? Abu, aku orang sini. Orang Parsi. Aku belum pernah nengok orang beribadah seperti ini. Oh, ini cara ibadah kami. Kok baik kali. Boleh aku ikut? Ya. Kalau kau mau, ya boleh aja. Katanya. Akhirnya satu hari suntuk dia ikut beribadah dengan orang. Tertarik di dalam hatinya, ini yang benar. Itu agamaku dulu salah. Sudah tertanam di dalam hati Salman Al-Farisi. Malam-malam selesai apa itu? Selesai mereka itu beribadah, dia pulang ke rumah. Seperti kebiasaan mereka di rumah. Apa tadi kebiasaannya? Makan malam bersama dengan keluarga. Jadi di saat makan, dia pun bertanyalah sama ayahnya. Ya ayah. Aku boleh bertanya? Apa? Kau mau bertanya tentang kebun kita sana? Apakah kurmanya sudah masak-masak? Atau kurmanya dicuri orang?
Kata si Bupati. Bupati. Bukan begitu ayah, aku tak jadi ke kebun ayah. Jujur ya kan? Nah, jadi anak-anak kita perlu menanamkan sifat jujur. Dia kan salah apa tidak? Tidak. Salah lah, dia tidak menuruti perintah ayah. Tetapi dia tetap jujur. Nah, dia bilang terus, aku tidak jadi pergi ayah ke kebun. Jadi kau kemana satu hari ini? Nah, dibilang siapa? Ayah. Dibilang Pak Bupati ayahnya. Maaf ayah, aku tadi waktu mau pergi ke kebun, aku tengok di jalan itu ada sebuah bangunan. Di sana mereka itu sembahyang. Sembahyangnya itu berbeda dengan kita ayah. Bagaimana rupanya? Diceritakannya lah semua apa tadi ya tentang cara-cara mereka sembahyang. Itu yang benar ayah. Kita selama ini salah. Masakan Tuhan kita api yang kita sembah. Bijak kali kau, anak baru bau kencur. Kan sering orang tua ngomong marah-marah kita gitu. Baru bau kencur ngajari orang tua. Katanya gitu. Benar ayah. Tidak, itu tidak benar. Tidak ayah, benar. Terjadilah perdebatan antara siapa? Ayah dan anak. Ayah dan Anak. Ayah tak mau kalah. Si anak juga tetap gitu. Akhirnya ayahnya marah. Diberinya ultimatum. Hei anakku Salman Al-Farisi, kalau kau masih menganggap aku ayah, jangan kau ikuti agama itu. Ngerti? Dimarahi ayah. Ayahnya. Siapa dimarahi? Salman Al-Farisi. Tapi hati Salman Al-Farisi sudah bulat. Keyakinannya betul terhadap agama tersebut. Dia tidak peduli. Akhirnya ayahnya marah. Salman, kalau kau masih tetap bandel, besok kau akan kurantai dan kuikat di dalam kandang kuda. Tak kuberi kau makan. Kata siapa? Kata Pak Bupati. Kata Pak Bupati. Tapi karena tekadnya sudah bulat, karena keinginannya yang kuat untuk mencari kebenaran, dia tidak peduli anak-anak. Besoknya dipanggil ayahnya lah, ajudannya ya kan, untuk kita semua. Woi ajudan, ini tangkap anak durhaka ini, ikat di dalam kandang kuda. Rantai, jangan kasih keluar. Begitulah adik-adik, saking mempertahankan untuk mencari kebenaran. Nah, itu dia adik. Akhirnya setelah itu Salman Al-Farisi diikat, dikurung di dalam kandang kuda. Tapi adik-adik, dia nggak kehabisan akal. Dia cari cara bagaimana untuk memperdalam agama yang baru didapatnya. Iya kan? Nah, akhirnya dia dapat kabar lah dari jemaat agama tersebut bahwasanya agama itu berasal dari Syria. Dari mana? Syria. Dari Syria. Lalu dia minta tolong sama orang yang ngasih informasi sama dia itu, kapan kafilah itu rombongan ya, yang akan berangkat ke Syria. Aku mau ikut. Kalau ada nanti tolong kasih tahu. Kata siapa? Salman Al-Farisi. Akhirnya beberapa hari kemudian adik-adik, datanglah rombongan yang akan berangkat ke Syria. Melihat rombongan itu, Salman cepat-cepat aja diputuskannya rantai pengikat kakinya. Lari dia terus. Masuk ke kelompok yang akan berangkat ke Syria. Sampai di Syria adik-adik, dia bertemu dengan seorang pastor dan dia tinggallah di gereja itu untuk memperdalam agama, untuk mencari kebenaran tadi itu. Di situ dia rela bekerja adik-adik. Kalau dulu sama ayahnya itu dia orang kaya, kerja dia itu kan ada yang namanya pembantu, ada juga namanya apa namanya itu orang-orang suruhan ya kan. Ini tidak, dia jadi pembantu. Kasihan tidak. Tapi karena untuk mencari ilmu, mencari kebenaran, dia rela. Cuci WC, cuci gitu. Sayang gurunya yang pertama nih, uskup yang pertama di Syria itu peranginya kurang baik. Kenapa dibilang kurang baik? Beliau
menghimbau kepada seluruh jemaatnya itu memberi sumbangan. Selalu sumbangan untuk membantu orang susah sana. Tapi ternyata sumbangannya itu dimakannya sendiri. Nah, sekarang banyak nggak orang gitu? Berkedok, ayo sumbangan ayo, sana orang kelaparan, banjiran sana ayo, sumbang. Udah sumbang orang banyak mana? Beli kereta, naik kereta, sampai tengah jalan, dilanggar motor, itu adik-adik. Jadi kita tidak boleh begitu ya. Nah, jadi itulah makanya nggak suka sama gurunya yang pertama. Tapi alhamdulillah karena ridho Allah tadi dia nggak lama. Tiba-tiba gurunya yang pertama ini, paus yang pertama ini meninggal, maka digantilah dengan paus yang kedua sebagai guru Salman yang kedua. Dari guru yang keduanya dia belajar kembali tentang agama yang dianut oleh gurunya tadilah. Habis semua dan dia tertarik. Kenapa tertarik dengan gurunya kedua? Tahu adik-adik apa enggak? Pemirsa juga tahu enggak? Gurunya yang kedua ini punya sifat sangat berbeda dengan guru yang pertama. Guru yang kedua ini sifatnya suka menolong, jujur, dan sangat baik hati. Akibatnya, tahu tidak pemirsa? Salman Rushdie merasa guru yang kedua inilah orang yang pertama yang sangat-sangat dicintainya dan dipercayainya. Kalau kita jujur, kita orangnya itu baik, jujur dan benar, orang akan sayang sama kita. Ya kan? Ada sumbangan dia teruskan. Melihat itu Salman makin rajin adik-adik, makin kuat belajar. Mungkin apa? Akhirnya setelah beberapa tahun, rupanya karena gurunya ini sudah tua, bertanyalah Salman, ya guru, kira-kira kemana lagi kah aku meneruskan pelajaranku ini? Nah, mulan gurunya udah tua kan udah ompong pulang. Kalian udah belajar dulu, deh. Apa nggak cepat yang kukasihkan? Katanya. Ya guru, sebenarnya guru sangat baik. Aku senang sama guru. Tapi guru, kurasa ilmu buku-buku semua ilmu yang guru sampaikan sama aku sudah kuserap, sudah pun kupenuhi. Aku ingin menambah lagi. Kalau ingin menambah lagi, ayo berangkat ke Mosul. Kemana? Mosul. Mana yuk? Mosul lah, apa yang bilang Mosul lah, Mosul. Berangkat ke Mosul. Di sana ada seorang paus yang pintar, lebih pintar dari aku. Kata sang guru. Ayo di Mosul gurunya yang keberapa? Sama gitu. Akhirnya dia minta izin kepada gurunya berangkat ke Mosul. Nah, di Mosul dia belajar lagi dengan gurunya tadi. Belajar. Rupanya gurunya di Mosul ini sudah lebih tua dari yang di Syria tadi. Baru beberapa tahun udah mulai jiun. Salman, aku sebentar lagi mau jiun. Kata gurunya. Udah lebih tua. Salman, oh guru, jangan cepat mati guru. Aku belum lagi selesai nih, belum dapat kebenaran tuh. Kata siapa? Salman. Ada gitu, jadilah guru yang keempat. Tadi guru yang pertama di mana? Syria. Yang kedua? Syria. Yang ketiga di Mosul. Yang keempat, ini dia. Tunggu dulu. Tolonglah guru, di mana itu? Kata si Salman. Ada saya berangkat ke sana. Satu tempat namanya Nasiban. Apa namanya? Nasiban. Hebat juga. Kalau cakap gitu, tajam kupingnya. Di mana? Nasiban. Iya, ke Nasiban. Tapi Salman ini orang baik. Tidak guru. Aku belum berangkat ke Nasiban seandainya guru belum meninggalkan dunia ini. Itu tanda apa ayo? Orang yang setia. Udah berapa sifat Salman kita dapat? Pertama jujur, ya, rajin menuntut ilmu, ya, patuh pada orang tua. Sekarang setia. Baik tidak sifatnya itu? Baik. Tak lama kemudian, meninggallah gurunya yang di mana tadi? Mosul. Maka
Maka berangkatlah dia ke Nasiban. Dia belajar juga. Rajin. Semua buku yang ada dipelajarinya. Karena dia tahu buku itu adalah tempat ilmu, ya kan? Gudang ilmu buku itu. Kalau sudah punya ilmu, kita dikatakan orang pintar. Nah, mau kudu baca-baca, belajar. Tapi nasibnya tak berapa lama mau meninggal juga gurunya. Gurunya ini pintar, udah mau meninggal, tahu. Salman Al-Farisi kemari. Salman Al-Farisi kemari. Nah, ada Salman kan masih gagah, iya kan? Ada apa, Guru? Sebentar lagi aku akan pergi meninggalkan dunia. Jadi nasihatku untuk memperdalam ilmumu, pergilah kau ke daerah Amuria. Mana? Amuria. Ya, ke daerah Amuria. Kenapa ke sana, Guru? Di sana ada seorang guru yang paling pintar. Dan tak ada lagi orang lebih pintar dari dia. Pergilah kau anakku ke sana, karena kau itu sangat berbakat untuk menuntut ilmu, katanya. Berangkatlah dia ke mana kah? Ke Guru yang keberapa itu, ayo? Nah, ya. Tapi dia tidak mau berangkat gitu aja. Tunggu dulu, jenguk dulu gurunya baru berangkat. Karena apa itu? Setia. Bagus ya. Jadi tunggunya lah. Setelah meninggal gurunya, dia pun berangkatlah ke Amuria. Di Amuria, di tempat yang baru, dia belajar dengan tekun. Semua buku dipelajarinya, dan sambil belajar, dia berusaha beternak. Apa? Beternak itu apa itu ya, beternak? Memelihara domba, binatang lah ya, binatang peliharaan. Dia pelihara domba sambil belajar sama guru. Akhirnya gurunya ini rupanya orangnya hebat. Tahu dia mau mati. Nah, satu hari dipanggilnya Salman. Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, muridku. Salman. Nah, dipanggilnya. Salman Al-Farisi pun datang. Apa ya, guruku? Mungkin aku tak lama lagi hidup. Engkau akan kutinggalkan. Kata guru yang di mana, yuk? Amuria. Jadi guru, kira-kira sepeninggal guru kemanalah aku lagi untuk menambah ilmu pengetahuanku, guruku? Kata siapa? Salman. Kalau ku rasa muridku Salman, tak ada lagi orang yang ilmunya lebih dari aku saat ini. Pengetahuan ilmu yang paling tinggi pada saat ini adalah aku. Kata siapa? Gurunya yang di Amuria. Guru yang berapa? Kelima. Jadi guru, bagaimana guru? Kalau sepeninggal guru, kemanalah aku lagi untuk mencari ilmu, guruku? Tak puas-puas dia. Kalau kita sekarang kau nih, SD udah tamat, ya kan? Masuk SMP, tamat SMP, puas? Lanjut lagi ke? Tamat SMA, puas? Lanjut lagi ke? S1, puas? S2, terlahir S doger. Sampai puas kan gitu kan? Itu Salman itu tak ada puas-puasnya. Jadi gurunya inilah yang membuka tabirnya. Salman Al-Farisi, muridku, menurut kitab yang kita pelajari, di situ tertulis bahwasanya sudah saatnya Tuhan akan mengirim nabi yang terakhir. Hah? Ada lagi nabi? Iya, menurut kitab kita. Sayang, aku sudah mau meninggal. Kalau enggak, aku kepingin jumpa dengan dia. Itulah kata gurunya yang yang di Amuria. Guru, bagaimana aku bisa bertemu dengan dia, guruku? Nah, dia tanya. Menurut kitab kita bahwasanya dia akan terlahir di tanah Makkah, di padang pasir yang banyak tumbuh pohon kurma. Kata gurunya. Itu, ya guruku.
Iya, anakku, pergilah kau ke sana. Ya guru, aku mau ke sana. Tapi guru, apa tanda-tanda orangnya? Kan banyak orang yang lahir di sana kan? Oh iya, tanda-tandanya anakku ada 3. Nah, ingat ya ini tandanya. Nanti ditanya nanti, kasih hadiah nanti. Tanda-tandanya ada 3. Yang pertama, dia tidak menerima sedekah. Yang pertama apa? Dia tidak menerima sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua guru? Yang kedua, dia hanya mau menerima hadiah. Apa yang kedua? Dia hanya mau menerima hadiah. Alhamdulillah. Yang ketiga guru? Kan ketiga, makin semangat dia nih, makin seru. Karena adik bakal datang Nabi kan, dia pingin belajar. Kalau kita, di sana ada profesor, ada orang pintar, mau kau datang? Tak iya. Kenapa? Karena kita kurang ilmu. Tapi coba di sana datang Stinky, datang di sana siapa itu? Yang band-band sekarang nih, lari kau ya kan? Bayar pun enggak ya kan? Tapi ya, yang penting artis kan gitu kan, tapi juga orang pintar enggak. Oh di sana ada ustadz hebat datang, biarlah di situ. Itu urusan nanti tuh. Coba kalau yang datang siapa yang lagu apa di TV yang enak sekarang ini band itu? Charlie. Apa? ST12. ST12. Lari kok ya. Tak usah pakai sendal pun, asal ST12 kan. Makan tak makan, asal ST12 kan. Asal jangan ST. Ini Salman Rushdie tidak gitu. Salman Al Farisi sama gitu. Dia dengar. Yang ketiga tandanya katanya. Guruku, tanda yang ketiga apa guruku? Belum lengkap. Jangan mati dulu guruku. Tolong guruku. Tengok idam kamu. Udah gitu gurunya. Jangan mati dulu guruku. Tolong yang ketiga bilangkan katanya. Datang gurunya. Yang ketiga tandanya muridku bahwasanya di pundak Nabi itu terdapat tanda. Apa yang ketiga? Di pundak Nabi itu terdapat tanda. Tanda, ada tanda di pundaknya itu. Kalian tengok nggak tanda di pundak kalian? Kalau awak tandanya kalau nggak panau, tai lalat. Kalau Rasulullah tidak, bukan panau tai lalat. Tandanya itu namanya tanam buah ya. Tulisan, betulis dari lahir. Bukan ditato macam orang sekarang nih. Tato tentang gambar-gambar apa ya kan? Ini bukan tulisan, itu tumbuh bulu di sini di pundak Rasulullah tuh. Tulisannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tulisannya. Ya. Jadi mendengar itu meninggal dunia, berangkat dia terus. Berangkat dia kan, dia jual seluruh ternaknya, dia berangkat ke sana. Berangkatlah dia naik atau mengikuti satu apa? Kapilah. Jadi kapilah itu tadi sayang, ya. Berangkat dia, ya, dijual kemudian bertemu dengan Rasulullah dan dia pun mengucap syahadat. Para pemirsa, ceritanya demikianlah yang kami sampaikan tentang riwayat Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Dan nantikan ya, jangan lupa tiap Kamis pukul 4 sore di TVRI ada kisah teladan. Nonton ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.